Hidimba dan Hidimbi. Ketusan cerita ini diambil dari salah satu pemahbah Asta Dasaparwa yang disebut dengan Adi Parwo. Dalam kisahnya Pandawa V meninggalkan kerajaan Hastinapura karena didasari oleh begitu bencinya para Korawa terhadap Pandawa, dan semakin hari semakin menjadi-jadi. Duryodhana dengan seizin ayahnya Prabu Hastinapura Dreshtarashtra memindahkan Pandawa ke Waranawata dan menempatkan mereka di sana pada sebuah istana tipuan yang mudah terbakar. Namun, di sisi lain, di balik dari kebaikan yang tampak nyata dari para Kaurawa, ternyata ada hal yang terselubung, rencana busuk dan jahat yang tersembunyi dari para Korawa tersebut untuk membakar habis istana dan segala isinya, sehingga para Pandawa pun diharapkan habis terbakar semuanya. Namun daya upaya itu pun diketahui oleh para Pandawa, sehingga sebelum istana itu terbakar, mereka melarikan diri lebih awal dengan menggali lorong di bawah tanah dari istana Waranawata yang tembus di hutan belantara, sehingga para Pandawa pun akhirnya selamat. Dalam pelarian tersebut, Bima Wayu Suta menggendong saudara-saudaranya dan ibunya dengan sekuat tenaga, sehingga akhirnya sampailah di hutan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Hutannya Hidimba. Hutan Tibak Saroreksomoke, Alas Agung Seripit Madurgamo, Liwang Liwong Satu Maro Satu Mati. Siapapun yang masuk ke hutan tersebut tidak bisa kembali dengan selamat. Benar-benar mengerikan. Karena begitu letihnya dalam pelarian menyelamatkan diri, akhirnya malam pun tiba dan Ibu Kunti beserta keempat saudara laki-laki dari Werkadara istirahat tertidur pulas di bawah pohon aswatah yang rimbun dan sebagai peneduhnya. Ketika itu Sang Wayu Suta Anila Atmaja, yakni Werkodara, menjaga ibu dan saudara-saudaranya dengan seksama. Namun, karena hutan itu dihuni oleh Raja Hutan yang berupa raksasa agung Sakti Kabinamo, yaitu Hidimba dan saudara perempuannya yang bernama Hidimbi. Hidimba yang begitu haus dan lapar, bau sedap gurih dan empuk tercium olehnya, yakni bau daging manusia mentah, sehingga diawasinyalah hutan sekelilingnya. Ternyata para Pandawa pun diketemukannya. Dengan demikian segeralah Hidimba memerintahkan adiknya Hidimbi untuk menangkap para Pandawa, dan yang menjadi prioritas pertama adalah yang terbesar,
dengan tubuh dan bodi yang kekar dan besar. Bima Danwa atau Achyutanuja inilah yang ingin ditangkap pertama kali sebagai tetadahan Hidimba. Namun tanpa menunda lagi, Dyah-Dimbi, adiknya raksasa Hidimba, segeralah mendekati Achyutanuja dan ingin menangkapnya. Namun ketika berhadapan Hidimbi dengan sang Bima Danwa, bau hamis daging empuk ternyata berubah menjadi harum semerbak, sehingga masuklah sang Buto-Kamo ke waktu mesepaknya Dyah-Dimbi dan Bimasena, sehingga mendadak muncul rasa cinta yang sangat mendalam dari perasaan seorang raksasa perempuan Hidimbi kepada lelaki kekar dan besar, satria sejati, yakni Bimasena. Begitu halusnya perasaan cinta kasih di antara mereka berdua, dan cumbu rayu kemesraan pun terjadi, sehingga Hidimbi tidaklah kunjung datang untuk membawa manusia yang diinginkan oleh kakaknya. Akhirnya, dengan ketidaksabarannya, Hidimba segera mendekati dan mencari adiknya. Apakah yang terlihat olehnya? Ketika itu melihat adiknya menjalin hubungan kemesraan antara Hidimbi dengan Bimasena. Marah bagaikan hutan yang terbakar muncul dari wajah si raksasa Hidimba dan segera menyerang adiknya Hidimbi sampai mau dibunuh oleh kakaknya sendiri. Melihat kejadian itu, Bima merasa sangat belas kasihan terhadap Dyah-Dimbi, di mana tidak bisa menerima pembunuhan terjadi terhadap perempuan di depan matanya Werkodara. Akhirnya si kekar Werkodara pun tanpa tedeng aling-aling, Anila Atma pun membela Hidimbi. Terjadilah perkelahian dahsyat antara Bima dan penguasa hutan raksasa Hidimba. Dengan riuh kisruhnya keributan perkelahian ini, Dewi Kunti dan 4 saudara lelakinya pun bangun menyaksikan apa yang telah terjadi. Sampai di ujung akhir dari perkelahian ini, hancur, kalah, dan matilah si raksasa agung Hidimba di tangan Werkodara. Atas anugerah sekalo dari seorang ibu, Dewi Kunti, yang merestui pernikahan antara Wayusuta dengan Dyah-Dimbi, sehingga terjadilah ikatan suami istri. Namun di balik pewiwahan asram ini ada syarat yang diberikan oleh ibunya Dewi Kunti kepada anak dan menantunya. Apakah syarat tersebut? Karena pernikahan antara manusia dengan raksasa, beliau berdua hanya boleh berbulan madu, melakukan senggama hubungan suami istri mulai dari subuh sampai petang. Begitu matahari terbenam, ketika malam tiba, Bima dan istrinya Dyah-Dimbi tidak diperkenankan bersama-sama
dan diwajibkan kembali ke masing-masing tempatnya, sehingga Bima pun kembali ke keluarganya. Diah Dimbi pun kembali ke wajah aslinya di malam hari. Awarse lamanya menjalin cinta kasih. Lahirlah sang putra yang gagah perkasa dengan mengambil perawakan ibunya. Beliaulah yang bernama Gatot Kaca. Dengan batas waktu yang telah ditentukan, ibu Hidimbi dan anaknya si Gatot Kaca akhirnya kembali ke alas agung Liwang-Liwung tibak Sarorek Somuko. Demikian pula Panca Pendawo beserta ibunya, istrinya, akhirnya meninggalkan hutan tersebut menuju desa yang bernama Eka Cakra. Demikian kisah antara Hidimbi dan terjadinya pernikahan Werkodara dengan Diah Dimbi yang melahirkan si Gatot Kaca. Semoga memberikan seteguk air ketika dahaga. Cerita ini mari kita nikmati bersama. Semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi. Om.